Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nenda Rizka Nurfadila dengan NIM 2508823. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi proyek dari tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rika Istika. Beliau saat ini mengampu mata pelajaran Bahasa Sunda dan saat ini beliau sedang mengajar khususnya di daerah Subang, yakni di SMAN 1 Sarangpanjang. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi setiap perbedaan karakter, minat, dan bakat setiap siswa di kelas? Untuk yang pertama, cara kita untuk mengetahui bahwa setiap siswa itu memiliki perbedaan tentunya dari segi karakter, mungkin yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal lainnya gitu. Salah satunya mungkin di lingkungan keluarganya gitu, di rumahnya ataupun pertemanannya. Nah, cara untuk mengetahui karakter dan perbedaan dari karakter minat bakat tersebut yaitu bisa terlihat dari interaksi kita bersama siswa tersebut. Nanti akan terlihat bagaimana karakternya gitu, bagaimana ia tumbuh. Kemudian dari interaksi tersebut tidak hanya itu, mungkin dengan pemberian tugas yang nantinya akan melihat bahwa setiap siswa itu lebih minat dan memiliki bakat seperti apa. Mungkin itu. Jadi lebih bisa memahami karakter itu dari interaksi langsung dengan siswanya dan juga dari sebuah penugasan. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa saja kesulitan belajar yang paling Ibu sering temukan pada setiap siswa dan bagaimana Ibu mendiagnosis penyebabnya? Kesulitan belajar yang paling sering ditemukan dari siswa yaitu tentang hilangnya fokus belajar dari siswa tersebut, sehingga dari hilangnya fokus itu akan menyebabkan beberapa kecenderungan atau gejala-gejala kemalasan dari siswa tersebut. Kemudian bagaimana cara untuk mendiagnosis hal tersebut gitu. Nah, untuk langkah pertama yang dilakukan biasanya ketika awal pembelajaran, seluruh guru ataupun memang pendidik itu mengadakan atau melaksanakan dulu apa itu yang disebut asesmen diagnostik. Nah, dari asesmen tersebut akan terlihat beberapa karakter siswa, kemudian minat belajarnya seperti apa gitu, kemudian tantangan yang harus kita selesaikan seperti apa. Faktor yang mempengaruhi bahwa anak tersebut hilang fokus belajar, kemudian minatnya seperti apa, itu bakalan terlihat dari asesmen diagnostik tersebut. Langkah pertama yang sudah dilakukan ya tentunya adalah melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut. Kemudian dilakukan konseling secara pribadi, menanyakan apa yang mempengaruhinya gitu, atau alasannya seperti apa, atau apakah ada masalah, kendala. Tentu saja tidak mungkin ada penurunan suatu prestasi jika tidak ada penyebabnya. Itu maka yang pertama dilakukan sebelum kita sebagai pendidik tidak boleh menjudge setiap anak gitu secara sembarangan. Maka dari itu akan lebih baik jika kita melakukan pendekatan dan menanyakan secara langsung apa penyebabnya, apa alasannya, dan juga mengobservasinya selama beberapa pertemuan. Entah itu memang hanya sesaat mengalami penurunan prestasi tersebut atau akan berkepanjangan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika Ibu menemukan suatu siswa yang melakukan perilaku menyimpang atau melanggar disiplin, pendekatan apa yang Ibu lakukan? Apakah melalui pendekatan hukuman atau bimbingan? Oke, tentu saja yang pertama dengan kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu seorang guru
sudah tidak boleh melakukan hukuman gitu ketika memang terjadi suatu pelanggaran. Nah, tentu saja dari hal tersebut pendekatan yang memang dilakukan adalah dengan konseling atau memang menanyakan secara langsung. Nah, dari hal-hal yang menyimpang tersebut sama halnya dengan penurunan prestasi, tentu saja kita tidak bisa menjudge langsung atau menilai langsung bahwa siswa ini adalah siswa yang A, yang B, yang C, tidak gitu, karena setiap siswa memang sudah istimewa dengan caranya sendiri, dengan masing-masing karakternya. Maka dari itu pasti ada sesuatu hal yang menjadi faktor utama sehingga terjadinya pelanggaran gitu. Mungkin untuk mencari perhatian orang tuanya, ataupun misalnya untuk mengekspresikannya tapi tidak tahu batasan dan tempatnya itu. Maka langkah pertama yaitu tidak dengan hukuman, namun dengan bimbingan, itu dengan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian setelah adanya pendekatan itu kita tahu bahwa alasannya adalah apa, sehingga kita mengarahkan bahwa anak-anak kita itu memilih konsekuensi terhadap apa yang sudah dia lakukan. Ketika dia melanggar berarti konsekuensinya apa gitu, dan bukan dari pihak sekolah, bukan dari pihak guru untuk menentukan konsekuensi apa, tapi anak-anak memang diharuskan untuk mencari sendiri ketika dia melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Maka dari itu anak-anak kita harus memilih sendiri konsekuensi apa yang harus mereka terima. Itu mungkin jadi pendekatan yang dilakukan adalah bimbingan, karena mungkin anak-anak butuh bimbingan atau perhatian secara emosional terlebih dahulu. Mungkin kebanyakan yang ditanyakan kepada siswa lebih ke alasan kenapa mereka melakukan pelanggaran, atau alasan kenapa mereka memiliki sikap yang tidak seperti biasanya, mungkin ada gangguan gitu ya. Nah, kita harus mengetahui bahwa alasan mereka melakukan itu apa. Ternyata memang tidak semua siswa secara lahiriahnya memang memiliki karakter seperti itu, namun ternyata ada faktor yang menyebabkan mereka harus memutuskan harus bersikap seperti apa atau melakukan suatu hal yang memang akhirnya terjadi sebuah pelanggaran, mungkin seperti itu. Jadi ditanyakan penyebabnya dulu saja sih, atau alasan mereka memilih untuk melakukan itu. Tentu saja langkah pertama yang dilakukan ketika masuk ke suatu kelas yang kita bimbing gitu, langkah pertamanya yaitu dalam membentuk WA group orang tua. Jadi koordinasi apapun terkait pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya, tentu saja yang berhubungan dengan kehadiran siswa, tugas, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya kita diskusikan di WA group tersebut, karena tidak semua siswa bisa langsung mengaksesnya gitu. Jadi kita perlu bantuan dari orang tua untuk bisa berkolaborasi atas itu gitu. Nah, ketika sudah berjalan di WA group, tentu saja di sekolah kami itu selalu ada program di mana setiap pertengahan semester itu selalu ada laporan hasil belajar. Nah, supaya akhir semester mendapatkan hasil yang memuaskan, atau memang yang hasil yang diharapkan oleh semua orang sebelum kita terlambat gitu. Untuk itu ada sesi laporan hasil belajar di pertengahan semester tersebut. Nah, maka dari itu kita bisa meng-cross checknya langsung kepada masing-masing wali murid gitu, terkait apakah program yang kita bangun, yang kita laksanakan itu memang sudah sesuai gitu. Apakah memang ketika di sekolah dan juga di rumah, apakah memang program itu sudah sejalan atau tidak. Nah, itu kita bisa mengeceknya secara langsung. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana
hubungan ibu dan guru bimbingan konseling atau BK dalam menangani masalah siswa yang kompleks? Kita bekerja sama dengan baik, di mana menjalankan tugas masing-masing dari kita itu dengan baik gitu, di mana bahwa saya melakukan pendekatan hanya sebagai wali kelas saja gitu. Nah, kemudian ketika memang kasus ataupun misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu lebih kompleks, baru kita bekerja sama dengan BK itu gitu. Adanya kerjasama di mana konseling tersebut dilakukan oleh kami berdua gitu, antara wali kelas dan juga guru BK. Tentu saja ketika memang tidak bisa ditangani dengan siswa langsung gitu oleh kita berdua, maka dari itu melibatkan orang tua juga gitu, sehingga apa yang menjadi fokus masalah utama bisa terselesaikan gitu, tentu saja dengan kerjasama dari sebuah pihak dengan baik. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu, apa tantangan terbesar guru mata pelajaran dalam menjalankan tugas ganda, yakni sebagai pengajar dan juga sebagai pembimbing saat ini? Tentu saja tantangan terbesar saat ini adalah lebih ke beban administrasi, apalagi dengan tugas tambahan menjadi seorang pembimbing atau wali kelas. Jadi fokus utamanya adalah kita harus memikirkan administrasi pembelajaran untuk mengajar, dan juga kita harus juga menyiapkan terkait program apa saja yang harus kita laksanakan untuk tetap bisa menjalankan bimbingan secara utuh kepada siswa, karena setiap siswa itu pasti membutuhkan kita, membutuhkan kita sebagai guru, yaitu fasilitatornya, tentu saja fasilitator di sekolah. Mungkin itu sih. Untuk yang lainnya mungkin ketika memiliki waktu bisa diusahakan, namun mungkin lebih bentroknya adalah ketika tugas mengajar dan juga beban administrasi yang harus dilakukan secara bersamaan. Baik Ibu, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya.